Berbicara dari segi hukumnya ya, kalau itu menjadi suatu pertanyaan bahwa apakah atau sampai di mana ya optimal ya meyakinkan bahwa PK ini akan diterima, karena PK itu hanya diterima dan ditolak kan intinya gitu. Nah, kalau kita berbicara hukumnya, kami sangat optimal bahwa seharusnya PK ini diterima. Seperti ya kita secara bersama-sama ya melihat sidang PK kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, kan itu kan dihadirkan dua ahli ya, secara tegas dan jelas disampaikan oleh ahli bahwa di dalam putusan ya, baik dari pengadilan negeri, tingkat banding dan kasasi, itu ada kehilapan hakim yang nyata, dan kehilapan hakim yang nyata ini pula lah yang dijadikan alasan untuk PK. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi kehilapan hakim yang nyata ini? Tentu adalah syarat pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana. Apa itu? Salah satunya adalah salah menerapkan pasal. Kedua, adanya keliru menilai atau menentukan unsur pasal. Ketiga, adanya perolehan alat bukti secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ITE, seperti itu. Nah, apa itu salah penerapan pasal? Nah, ketika dihubungkan dengan peristiwa yang secara nyata dan jelas ya dilakukan oleh Nikita, itu tidak ada kaitannya dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Yang mana peristiwa yang pertama adalah di mana Nikita melakukan live TikTok ya dengan narasi memberikan himbauan kepada masyarakat luas bahwa jangan membeli produk skincare tertentu dengan alasan adanya bukti permulaan bahwa itu belum terdaftar di BPOM, belum ada izin edar. Kedua, adanya uji lab mandiri yang menyatakan bahwa skincare itu adalah mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, namun di dalam live TikToknya itu terdapat narasi yang menyerang pribadi. Misalnya dia bilang, sekalipun juga dia dokter, kalau skincare-nya tidak bagus itu namanya menipu. Kedua, mukanya dempulan ya, badannya bugen dan lain-lain sebagainya. Nah kalau menurut ahli kemarin itu bukan bagian unsur daripada pasal 27B ayat 2 ya, tapi itu adalah masuk penghinaan. Nah, kalau masuk penghinaan berarti pasalnya beda ya kan, baik di pidana umum maupun juga di dalam Undang-Undang ITE ya. Nah, ketika pasal itu salah menerapkan pasal, berarti seluruh unsur perbuatan pidana itu ya yang dituduhkan kepada Nikita itu tidak ada satupun terpenuhi. Nah, kalau kita mengacu ke pertanggungjawaban pidana atau syarat pemidanaan, maka seseorang itu tidak boleh dipidana atau dijatuhi hukuman ketika perbuatannya itu tidak selesai. Itu diatur di dalam namanya asas legalitas ya. Di sana di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP maknanya disebutkan bahwa
apabila salah satu unsur pasal tidak terpenuhi atau lebih, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ketika itu bukan perbuatan pidana, ya ini kita dong harus dibebaskan. Seperti itu. Bagaimana mau dihukum orang ketika tidak ada perbuatan pidananya? Ya, itulah penjelasannya tadi ya, bahwa ada salah penerapan pasal, ada salah menilai unsur pasal. Ya, itu berkaitan dengan asas legalitas. Selanjutnya terkait perolehan alat bukti, informasi dan atau alat bukti dokumen elektronik. Nah, kalau menurut ahli kemarin bahwa itu tidak bisa kalau hanya sebatas potongan video atau screenshot yang dijadikan alat bukti, ya kan? Nah, kemudian seharusnya alat bukti yang kemarin itu harus diputar secara utuh dan dijelaskan oleh ahli forensik di pengadilan. Tujuannya apa? Apakah benar-benar alat bukti ini diperoleh secara sah sesuai dengan undang-undang ITE itu. Nah, menurut ahli kemarin, ketika itu adalah potongan video atau screenshot itu adalah menyalahi peraturan undang-undang ITE. Ketika itu menyalahi, berarti perolehannya tidak sah. Nah, bagaimana seseorang itu mau dijatuhi hukuman pidana tanpa adanya alat bukti yang sah? Nah, alat bukti itulah sangat penting, karena alat bukti itulah yang menjelaskan perbuatan daripada terdakwa itu. Artinya apa? Ketika alat buktinya itu secara tidak sah, berarti ini kita dong diputus bersalah tanpa ada alat bukti yang sah. Kan begitu. Nah, sementara di dalam KUHP lama itu pasal 183, di sana yang pada pokoknya dijelaskan seperti ini, bahwa hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana ya kepada seseorang tanpa minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinannya. Seperti itu. Nah, ketika tadi itu pertanyaannya bahwa apakah optimal? Ya tentu dong kita optimal kalau benar-benar kita melihat dari segi hukumnya, Mas. Seperti itu ya. Bang, itu kan dari segi hukum. Kalau dari sisi mental psikologis, kondisi Niki ini seperti apa sekarang? Kabarnya lagi sedang sakit ya? Gimana nih, Bang? Ya biasa. Namanya manusia itu tidak luput ya daripada sehat dan sakit. Ya biasa itu. Seperti biasanya lah kita pun juga di luar ini bisa sakit ya, bisa sehat. Nah, sama dengan beliau lah, bahwa kemudian setelah sakit tentu kan dia akan diberi kesempatan untuk berobat. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana keadaannya, alhamdulillah sehat ya, ceria, tidak ada beban apapun, karena memang beliau ini selalu merasa sampai saat ini ya, bahwa beliau itu merasa tidak melakukan perbuatan apapun. Ya, tidak melakukan perbuatan apapun yang benar-benar perbuatan yang dituduhkan itu. Misalnya dia mengancam, ya kan, akan membuka rahasia sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2 itu. Ini kita tidak pernah mengancam seseorang akan membuka rahasia atau mencemarkan nama baik dengan maksud atau tujuan untuk memaksa seseorang menyerahkan sesuatu uang atau barang. Justru kita itu yang dicari, ya kan, untuk mempromosikan atau endorsement ya milik seseorang agar dapat nama baiknya dibersihkan, jangan produknya yang jelek-jelek itu dipromosikan. Tapi kan waktu itu kan ada syarat, ya sudah tarik semua itu barang-barang yang skincare-nya yang kiranya memang belum bisa diedarkan atau mengandung bahan-bahan berbahaya seperti itu. Nah, itu hal yang disepakati. Nah, kemudian setelah diberikan uang hasil kesepakatan itu,
ya kan? Dan terakhir disampaikan kepada Mail, ingatkan saya setelah setahun lagi. Tapi setelah itu dilaporkan, artinya hal yang tidak masuk akal di sini, ya. Bagaimana seseorang ada kesepakatan, Mail nanti ingatkan saya setahun lagi. Masa ada orang yang mau diperas, diingatkan lagi, diperas 2 kali diingatkan lagi, kira-kira gitu ya. Tapi itu fakta, itu ada seperti itu. Jadi ini kita tuh sampai hari ini merasa tidak melakukan perbuatan pidana, apalagi melakukan pencucian uang. Tidak ada unsur sama sekali menyembunyikan. Saya pikir juga anak kecil aja tahu, ya kan? Apa sih itu disembunyikan, apa sih itu disamarkan, ya kan? Uang itu yang hasil kesepakatan itu, atau yang mentransfer itu adalah pihak sebelah, ya kan? Yang sudah bersepakat dengan Niki melalui Mail mentransfer. Artinya kalau dia korban, tidak mungkin dong, ya kan? Bagaimana mau dikatakan itu menyembunyikan orang dia sendiri korban yang mentransfer, ya kan? Sudah jelas-jelas juga notifnya atas nama Nikita, rumah yang dibeli juga atas nama Nikita. Dari mana unsur menyembunyikan atau menyamarkan? Karena kalau tindak pidana TPPU itu di dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa tindak pidana TPPU itu adalah tindak pidana yang luar biasa dan terorganisir, ya. Itu namanya unsur umum, ya. Bahwa ternyata tindak pidana TPPU itu tidak boleh dilakukan oleh satu orang. Tapi apa yang dipertontonkan oleh majelis hakim tinggi, ya, hanya Nikita saja yang dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang itu. Kan bagaimana bisa kita memahami, mengerti, sementara hakim ya dianggap wakil Tuhan, kemudian juga dan dianggap paling paham hukum, sementara putusannya seperti itu. Oleh karena itu tadi Nikita beranggapan bahwa entahlah kenapa saya diginiin, ya kan? Apakah kasus saya ini memang benar-benar dipesan oleh seseorang, seperti itu, ya, Bang Raya. Bisa dibilang Niki masih merasa, dan juga Bang merasa begitu langsung, Niki dikriminalisasi, dizolimi, dan tapi akhirnya ada Ibu Rike Dia Pitaloka yang akhirnya mendukung lah, dan mendukung, mensupport terkait permasalahan yang Niki alami, sampai-sampai dia ke KY, ya kan, bersama tim kuasa hukum juga. Ini gimana respon dari Niki? Abang sudah sampaikan ada dukungan dari Ibu Rike. Ya, kalau dukungan dari Ibu Rike sebagai anggota Dewan, ya, DPR RI itu saya pikir bahwa memang beliau ini punya hak pengawasan namanya. Ya, kalau melihat ada masyarakat yang tersolimi, ya tentu kan beliau juga punya hak, ya kan, untuk turun. Jadi itu tidak boleh dipersalahkan. Misalnya cari apa seperti ada yang beredar di media itu juga tidak benar. Seakan-akan ada juga pernyataan bahwa Ibu Rike ini adalah melanggar kode etik. Ini terlalu lebay lah kalau saya pikir itu. Artinya anggota dewan ini adalah fungsi utamanya itu hak pengawasan, ya kan? Mereka ini dipilih oleh rakyat, tentu bekerja untuk rakyat, kira-kira begitu. Nah, kami sangat apresiasi sekali tindakan Ibu Rike ini. Ini luar biasa. Beliau ini adalah seorang yang sangat pintar. Tentu dia bisa melihat situasi seperti pernyataan-pernyataannya bahwa ini sepertinya ini adalah pesan kilat, ya. Boleh dong, kita siapapun boleh berpendapat, boleh menilai, ya kan? Kalau penilaiannya seperti itu, ya tentu juga sama dengan kami, bahwa sepertinya memang kasus ini adalah pesan kilat. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari putusan, ya. Bagaimana putusan Undang-Undang ITE ini sepanjang sejarah, baru kali ini ada putusan sampai 4 tahun Undang-Undang ITE. Dan kedua, bagaimana ya diputus melakukan tindak pidana TPPU, sementara secara jelas dan nyata bahwa unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Jangankan unsur pasal, unsur umum saja tidak terpenuhi, bahwa yang mana tindak pidana TPPU itu adalah terorganisir. Terorganisir itu pelakunya
harus lebih daripada satu orang sehingga terbagi dua. Ada pelaku aktif, ada pelaku pasif. Itu ya. Jadi unsur umumnya itu sudah dilanggar, bukan unsur pasalnya, apalagi unsur pasalnya. Seperti itu ya.